Salam jumpa saudara, Sigi Investigasi kembali hadir bersama saya Joy Astro. Saudara, mengejar kehidupan yang lebih layak jadi hasrat semua umat. Tidak terkecuali saudara kita para buruh migran yang bekerja di negeri orang. Beragam tantangan harus mereka hadapi. Di antaranya ancaman kekerasan sampai kematian kerap menghampiri. Tapi yang menyakitkan lagi, sekembalinya mereka ke tanah air justru dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dari para pahlawan devisa ini. Bagaimana aksi kriminal terhadap para TKI sekembalinya mereka ke tanah air? Saudara, simak Sigi Investigasi selengkapnya. Pertengahan bulan ini BNP TKI menggerebek sebuah rumah penampungan calon TKI yang disinyalir melanggar hukum. Hasilnya puluhan calon TKI ilegal terjaring. Alhamdulillah Pak, baik, tapi kan nggak tahu kalau PT ini ilegal. Kalau tahu saya PT ini ilegal, saya nggak akan datang ke sini. Nggak mau Pak, saya kan takut. Tadi siang itu majikan saya telepon ke sini ke saya, katanya seminggu lagi atau 10 hari lagi nggak bayar. Cuman udah fit dikasih uang 4 juta. 41 orang yang akan diperdagangkan dengan kedok TKI ke negara Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Memberangkatkan secara perorangan itu memang dilarang. Ada pasalnya, pasal pidana. Setelah moratorium pengiriman TKI, masih saja ada yang nekat berusaha mengadu nasib di luar negeri walaupun lewat jalur tidak resmi. Padahal sudah banyak berita tersiar, begitu banyak batu sandungan yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mulai dari hidup menjadi gelandangan, sampai mendapatkan perlakuan keji dari majikan, hingga kematian datang menjemput. Penderitaan dan kesulitan yang dihadapi para TKI tak berhenti sampai di situ. Saat menginjakan kaki kembali di tanah air, setelah merantau ke negeri orang pun, mereka kerap jadi sasaran pelaku kriminal. Salah satu TKI menjadi korban pemerasan di bandara kami datangi. Maaf, sudah dikasih katanya. Terus saya minta lagi. Aduh, berengsek. Oh, dia kasih Pak Haji. Minta berapa deh Pak Haji? Mintanya sih gede, cuma saya kasih aja 150 pada 4 orang. Itu paling dia di bawah satu ini. Satu troli doang. Dia mintain 600. Oh, 600. Dia alasannya apa Pak Haji? Ini katanya saya ini katanya gitu apa? Oh, saya yang ngurusin katanya gitu. Ngurusin apaan? Yang saya tanya aja sama saya, enggak dia ngurusin, saya yang ngurusin katanya. Enggak ada masalah. Oh. Aduh. Oh, pas. Tapi bilangnya ini kan iyalah. Dia minta ridhonya aja katanya supaya berkah. Ya udah kalau bilang begitu mah saya juga kalah minta berkah katanya. Diduga ada yang bermain dan mengambil keuntungan sepihak dengan kedatangan TKI. Seperti sudah hafal, tempat keluarnya TKI ditunggu pada waktu-waktu tertentu, biasanya sore dan malam hari. Saat para TKI keluar dari bandara, sejumlah orang menawarkan jasa antar yang diarahkan pada tempat tertentu, dan mereka tidak segan-segan minta uang dalam jumlah besar. Atas masalah yang terjadi, kami mendatangi sejumlah informan demi mencari pintu masuk ke pelaku. Cerita miring perilaku sejumlah oknum di bandara kami dapati. Boleh TKW? Iya, TKW nih. Harus, iya, boleh. Mendarat kan harusnya terima 2. Tapi tidak boleh harus dikeluarkan terima 2. Loh, kok begitu? Inilah yang saya lihat, mereka oknum. Banyak yang bermain, mengeluarkan TKW. Maksudnya dengan bayar atau gimana? Maksudnya kenapa sih? Cas 500. Kenapa? Oh gitu, kalau keluar dari 2 tuh kena cas gitu. Kalau Berarti kan sudah menyalahi aturan. Kalau memang orang tidak punya kapasitas masuk ke dalam, tidak mudah dibolehkan. Tidak boleh. Ada yang kedua. Kalau berarti kan sama-sama oknum. Kalau ini TKW, misalnya dia punya istri atau punya teman cewek, dimasukin ke dalam, tapi merupakan TKW. Nanti misalnya di dalam, membaur dia dengan TKW. dia pakai pakaian kayak TKW gitu Pak? Mirip. Pakai jilbab gitu, Tasnya, bawa tas gitu. Oh. Jadi saya katakan, ayolah kita keluar dari sini aja saya. Berarti keluar lewat Terminal. terminal D.
Itu bayar. Itu bayar. Alasannya banyak. Nah, kena berapa Pak? Kena yang 500. Kenapa itu? Hampir 30-40%. Dilegalkan di luar negeri. Agar mendapat gambaran yang konkret seputar perilaku pemerasan yang dilakukan, kami membuat janji temu dengan si pelaku pemerasan. Jarang yang tahu dengan peraturan yang ditangkap. Mainin. Bisa. Nggak ada masalah dong? Nggak ada masalah. Nah terus yang belok kiri itu apa maksudnya? Kalau belok kiri dia langsung pulang. Pulang ke? Ya ke rumahnya. Ketemu keluarga. Itu bayar? Semenjak ada peraturan sebenarnya nggak bayar. Cuma diduitin sama petugas. Mengeluarin yang satu ya. Gitu. Oh ya udah. Oh, dia udah monitornya dari jauh. Nih kita doang, kita tunjuk orangnya. Kalau dia udah jempol, oh ya lewat kita. Ntar udah dapet duit baru bos nih. Nggak apa-apa, cuma kan ya gitu. Kalau BNPB mau kemana? Ya ini saya ditunggu saudara saya. Mana saudaranya? Jadi ditanya dulu, dia juga ada peraturan-peraturannya Bang Haji. Siapa yang boleh keluar lewat kiri gitu. Jadi nggak sembarang orang keluar aja. Nah kadang di situ diduitin. Kalau dia ke kanan kan langsung, cuma naik mobil, naik bis, cuma kan gitu. Convenience, please do not smoke in air-conditioned area. Thank you. Modus awal jebakan, berdalih agar tidak dibawa ke penampungan TKI di Terminal 4, jasa antar menggunakan jalur umum ditawarkan. TKI yang baru datang langsung disambangi, yang membuat heran dan takjub orang tidak punya izin ini bisa masuk dan bebas bergerak di areal ini seakan tidak tersentuh oleh petugas.